Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya yang ini ya teman-teman, yang peluang bisnis 2022 yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, kalau misalnya yang kemarin kita udah ngeliat cara bisnis jualan pulsa itu seperti apa. Nah, nanti di video kali ini kita akan membahas tentang cara memulai bisnis dropship. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin tertarik untuk menjalankan bisnis dropship itu seperti apa gitu ya, terus caranya gimana, dan juga cara mencari suppliernya kayak gimana gitu ya, mungkin bisa ditonton video ini gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman lebih tertarik untuk bisnis jualan pulsa, monggo silahkan ditonton aja videonya, nanti akan diupload juga di sini ya. Tentunya setelah video ini, sebelum video ini pastinya ya. Jadi ketika video ini dibikin itu lagi proses diupload teman-teman. Jadi monggo aja dilihat untuk yang video sebelumnya, dan kalau misalnya tertarik untuk nonton video yang ini juga nggak masalah gitu ya. Dan sekali lagi kalau misalnya saya ngerekomendasiin sesuatu di sini, itu teman-teman tidak wajib untuk mengikuti ya. Jadi ini adalah opsional aja gitu. Jadi saya coba kasih rekomendasi sesuatu. Kalau misalnya teman-teman juga suka, silahkan daftar atau beli gitu ya, monggo. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya rekomendasi sendiri atau punya tempat tersendiri untuk memulai bisnis dropshipnya, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ini tidak ada paksaan sama sekali. Oke, jadi kita mulai aja langsung ya. Untuk bisnis dropship itu menurut saya sih bisa dimulai dari mana saja. Ada yang bilang bisa dimulai dari marketplace, ada yang bilang bisa mulai dari offline juga bisa gitu ya. Ada yang juga bisa mulai dari media sosial misalnya, kayak begitu juga ada. Itu semuanya sama aja sebenarnya. Jadi itu tergantung strategi dan selera masing-masing aja gitu. Kalau misalnya saya dulunya memulai bisnis dropship dari nyari supplier gitu ya. Saya cari suppliernya dulu dari mana gitu. Saya sudah pernah coba untuk cari supplier di marketplace gitu ya. Memang saya juga belajar gitu ya beberapa kali mengenai bisnis dropship ini. Katanya memang lagi di marketplace itu lebih recommended, katanya seperti itu. Cuman yang saya ragu dari marketplace itu adalah ada akun-akun gitu ya, ada orang yang memang ngakunya adalah supplier, tapi sebenarnya dia juga reseller gitu dari tempat lain. Jadi di sini yang membuat saya jadi agak ragu-ragu itu untuk untuk memulai bisnis dropship dari marketplace gitu, karena ada banyak kasus di mana ternyata akun yang ngakunya supplier justru dia adalah tangan kedua juga gitu, atau dia reseller juga gitu. Nah, kalau misalnya ini kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau misalnya kita ambil dari supplier, dari reseller yang ngakunya supplier, itu berarti sudah tangan kedua. Kalau misalnya sudah tangan kedua, artinya sudah ada markup harga. Nah, ketika kita ambil dari si reseller yang sudah markup harga, kita markup lagi, kemungkinan akan menjangkau pembelinya jadi lebih sulit gitu ya. Karena ada markup harga dua kali dari supplier gitu. Nah, ini yang membuat saya jadi agak apa ya, kurang cocok. Kalau menurut saya sendiri agak kurang suka untuk strategi seperti ini. Maka dari itu saya coba cari strategi lain gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu waktu itu supplier yang memang dia bener-bener tangan pertama gitu ya. Dia cari dropshipper, bener-bener dropshipper gitu ya. Dan saya masuk ke sana. Nah, em, kayak kalau saya dulu nemunya, saya lupa gimana caranya gitu ya. Cuman intinya ketika saya ketemu, wah ini kayaknya cocok nih gitu, dan ini berbayar ya teman-teman. Jadi bukan gratis kayak di marketplace. Itu kan gratis, kita tinggal izin sama si akunnya, pemilik produk gitulah istilahnya ya, untuk jadi dropshippernya dia. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener kita bayar, kita jadi member di sana, dan kita dikasih bekalnya gitu. Dalam arti kita dapat produknya, dapat pembekalan, apa istilahnya, ilmu dropshipnya, ilmu jualannya juga ada gitu ya. Dan juga disupport banget gitu sama yang namanya fasilitas di situ udah lengkap gitu. Jadi bener-bener reseller, dropshippernya dimanjain banget di situ gitu ya. Nah, kalau saya dulu ketemunya ini nih teman-teman. Nah, namanya adalah
Ini ya, nih udah kelihatan ya mukanya ya siapa ya gitu ya. Jadi ini ketemunya dulu si Rico Huang ini. Nah, ini adalah halaman penjualan dari dropshipaja.com teman-teman. Kalau misalnya mau cari ininya, daftar di sini juga boleh gitu ya. Silahkan klik aja link yang ada di deskripsi, monggo. Nah, ini ada banyak produk teman-teman. Kalau dulu saya jualannya adalah casing HP dan barang-barang custom lainnya. Sekarang sudah bertambah jadi ada pengharum nih teman-teman. Ada pengharum dan juga parfum. Nah, ada dua lagi tuh. Ada tambahan dua lagi. Nah, ini konten-kontennya dan juga ada produk-produknya gitu ya. Juga bisa. Nah, ini yang enaknya di dropshipaja.com ini teman-teman, kita nggak cuma dikasih produk, kita nggak cuma dikasih ilmunya, kita juga diajarin di dalamnya gitu ya. Kita diajarin berkomunitas di situ, gimana caranya jualan yang benar. Terus kalau misalnya ada member yang kesulitan, dibantuin sama member yang lainnya gitu ya. Dan juga eh, yang paling penting tuh ada ini materi promosinya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi bikin sendiri. Meskipun kalau menurut saya idealnya adalah kita tetap harus punya materi promosi sendiri gitu, karena dropshipper itu kalau misalnya kita materinya sama-sama orang lain, ya gimana kita mau beda gitu ya, gimana kita mau menonjol daripada yang lain gitu. Nah maka dari itu sebaiknya teman-teman kalau misalnya ada waktunya atau punya apa ya istilahnya, punya keinginan lebih untuk jadi dropshipper yang lebih baik gitu ya, saran saya sih bikinlah materi promosi sendiri gitu ya. Nah ini meskipun di sini di dropship aja juga dikasih tahu teman-teman materinya seperti apa gitu, materi promosi udah dikasih tuh. Ini yang kayak gini-gini tuh ada teman-teman di dalam member area tuh. Kita tinggal pakai teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk nggak ada materi promosi karena di dropship aja tuh udah disediain teman-teman. Nah gitu ya. Nah ini kayak ini contoh-contohnya nih. Ini contoh-contoh materi promosi yang ada di dropship aja gitu ya. Pilih winning produk buat channel promosi, jadi perantara. Udah gitu doang mainnya teman-teman. Nah ini contoh perhitungannya ya. Jadi reseller dropship aja itu keuntungannya bisa 5.000 sampai 15.000. Nah anggaplah kalau misalnya 15.000, ambil keuntungan 15.000, jual 10 pieces aja sudah 150.000 sehari teman-teman. Gitu ya. Kalau misalnya 30 hari 150.000 kali 30 4.500.000, lumayan banget kan, dari jualan produk-produk dari Summer Spring ini gitu, atau dari produk dropship aja gitu ya. Nah yang enaknya lagi di dropship aja itu teman-teman akan selalu ada update produk. Jadi gak cuman itu aja, karena market kan selalu berubah ya ininya, seleranya gitu ya. Nah di dropship aja itu juga di apa ya, dilakukan bukan dilakukan, ada research and developmentnya juga lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi setiap beberapa tahun atau setiap beberapa bulan sekali itu ada rilis produk baru gitu. Jadi enak banget buat jadi resellernya di sini. Kita udah disupport habis-habisan gitu sama suppliernya gitu ya. Nah ini yang akan didapatkan teman-teman kalau misalnya jadi membernya, akses member dropship aja, ada copywritingnya juga, belajar gitu ya. Ada script follow up-nya juga, ada Instagram Canva-nya juga, untuk jadi nggak perlu bingung gitu mikirin konten tiap hari itu kayak gimana, udah disediain teman-teman ya. Ada belajar Facebook Ads juga gitu ya, 50 proven creative selling strategies tuh ada juga gitu ya, banyak lah ya, banyak banget bonusnya. Tapi menurut saya sih jangan ngarepin bonus sih kalau menurut saya. Jadi yang dicari itu adalah supportnya kalau menurut saya, amanahnya gitu ya, dan juga gimana kualitas produknya teman-teman. Kalau menurut saya sih dropship aja udah bagus banget kualitas produknya gitu ya. Yang meskipun ada 1-2 kali yang memang mungkin lolos dari quality controlnya orang-orang di dalam dropship aja gitu ya. Beberapa kali ada packing yang memang jelek gitu. Tapi itu nggak menjadikan dropship aja sebuah sesuatu yang jelek gitu. Jadi karena memang nggak banyak juga kejadian yang seperti itu gitu ya. Berapa sih investasinya gitu ya, kalau misalnya jadi member itu cuma 150.000 aja teman-teman. Saya dulu join juga 150.000 kalau nggak salah ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman join itu harganya cuma 150.000, tinggal klik aja. Nanti kalau misalnya mau daftar monggo silahkan gitu ya, kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak masalah ya, ini opsional sekali teman-teman. Jadi tidak ada paksaan di sini. Berapa harga produk? Nah ini di bawah 100k tergantung jenis produk, dan bisa dapat untung 100% teman-teman. Nah ini benar banget ya. Terlebih kalau misalnya teman-teman jualannya yang produk custom. Kalau produk custom tuh bisa ambil untung sampai 100% teman-teman ya.
gitu. Nah, untuk dropship aja itu seperti itu teman-teman. Yang menurut saya sih kalau misalnya mau jadi dropship, ada berapa ya kemarin itu saya bilang ada beberapa hal yang mesti dilihat gitu. Yang pertama adalah suppliernya amanah atau enggak. Itu penting banget teman-teman, karena saya sudah pernah join selain di dropship aja ini juga di jadi member yang dropship yang lain gitu ya. Dia nggak punya website, cuman punya landing page doang satu gitu ya. Terus kasih materi penjualannya tuh di Telegram. Nah, nah kalau misalnya yang dropship yang satunya ini, buat saya tuh agak bukan kurang support ya, gimana ya. Awal-awal memang dia support banget gitu ya. Dia ngasih materi materi promosi tiap hari. Ini produknya adalah jam tangan ya teman-teman, jam tangan. Nah, dia ngasih materi materi promosi tiap hari gitu ya. Terus juga boleh di markup harganya, setelah terserah kita gitu ya. Dia udah kasih harganya sekian, silahkan lu mau mau jual berapa gitu. Tapi awal-awal sih memang bagus gitu ya, ketika saya ada penjualan, ada yang beli gitu ya, dikirim dengan tepat waktu gitu, sesuai sama orderan. Tapi lama-lama ternyata makin kesini makin jelek kualitas pelayanannya gitu ya. Yang awalnya cuman produknya dikirimnya telat ya, itu oke lah ya, saya udah sering lah kayak gitu. Yang terus selanjutnya adalah barangnya jelek gitu ya, wah ini udah mulai gak beres menurut saya. Terus yang terakhir yang paling fatal adalah nama pengirimnya itu berbeda dengan nama toko saya. Wah itu sih udah parah banget, fatal banget, dan saya akhirnya memutuskan untuk nggak lagi jualan dari tempat itu gitu. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Kalau misalnya kita jadi dropshipper, maka si supplier itu nggak boleh ngambil database, apa namanya istilahnya, ngambil database pembeli kita gitu teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan, amanahnya itu loh yang dijaga teman-teman ya. Jadi pengirimannya kan white label istilahnya ya. Jadi kita order dari supplier ini atas nama kita, bukan atas nama supplier dong. Nah, yang dari dropshipper yang itu, dari dropship yang saya masukin itu, dia kirimnya pakai nama dia sendiri teman. Wah itu sih udah fatal banget ya, saya kecewa banget saat itu. Jadi saya memutuskan untuk nggak lagi jualan di tempat itu, biarin aja lah, udah modal modal daftarnya gitu ya. Saya bayar waktu itu, bayarnya 100.000 kalau nggak salah. Nah, saya ikhlasin aja lah udah gitu ya, apa namanya, modal daftarnya gitu, karena udah balik modal juga hitungannya, karena udah banyak juga penjualan dari sana. Cuman ya itu karena pelayanannya jelek banget, jadi ya orang, si dropshippernya kecewa, orang yang beli di tempat kita juga kecewa gitu, kita yang malu kan gitu ya. Ya karena yang beli orang tuh tahunya beli dari kita, bukan dari si supplier ini gitu. Nah itu yang mesti dijaga teman-teman. Yang satu amanah, yang kedua adalah kualitas produk teman-teman. Kualitas produk tuh harus selalu terjaga, karena apa istilahnya, karena kita dropshipper, kita nggak bisa lihat langsung gitu ya ke tempat si suppliernya seperti apa. Jadi ya kalau bisa memang suppliernya memang yang benar-benar berkualitas dari sisi pelayanan, dari sisi produk juga gitu ya. Nah, di dropship aja ini kalau setahu saya sih memang ada tim quality controlnya sebelum dikirim ke tempat si pembeli gitu. Cuman kadang-kadang ada aja satu dua yang memang ya yang lolos gitu ya, yang kualitasnya yang jelek kok, dari keluar dari quality control gitu. Tapi ya gimana, namanya juga orderannya banyak gitu ya, sehari bisa 1000 sampai 2000 orderan teman-teman di dropship aja, itu gila banget. Jadi ya kita sebagai membernya juga maklum lah gitu ya, mungkin ada satu dua yang lolos, dan itu anggaplah sebagai apa ya, pelajaran lah buat kita gitu ya. Kita sebagai si dropshipper ini gimana caranya menghandle komplain dari customer gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan teman-teman, kualitas produk ya. Yang terakhir adalah kualitas pelayanan dari si supplier ke dropshippernya. Ini juga penting teman-teman, karena kalau misalnya kita cuman ngelihat produknya aja gitu ya, ya mungkin kita bisa promosi dengan cara kita sendiri gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang si suppliernya juga nyediain pelayanan yang full gitu dari awal sampai akhir. Misalnya kayak di dropship aja ini kan udah dikasih tahu tuh, nanti teman-teman dapat apa aja, dapat akses produk, dapat akses copywriting, dapat akses materi promosi segala macam. Juga nanti di dalamnya teman-teman juga akan di istilahnya apa ya, diajarin gitu gimana cara jualan yang benar, terus juga cara handle customer seperti apa gitu ya. Itu di dropship aja diajarin. Kalau misalnya di supplier yang saya ikuti yang jam tangan itu nggak diajarin sama sekali teman-teman. Kita cuma daftar untuk dapetin akses ke produknya aja, udah selesai
Dia nggak ngajarin gimana caranya jualan, dia nggak ngajarin tuh gimana caranya bikin Facebook Ads, dia nggak ngajarin. Nah itu memang masing-masing gitu ya, ada plus dan minusnya gitu. Tapi dari harga 100.000 ke 150.000 mendingan dropship aja nggak sih? Ya nggak sih? Sudah dapat produk segala macam, plus juga diajarin gitu, jadi cara pebisnis online yang benar itu seperti apa gitu. Nah itu sih kalau menurut saya yang lebih bagus gitu ya daripada tempat lain, karena saya sejauh ini belum ketemu platform dropship yang selengkap dropship aja ini. Sejauh ini saya belum ketemu gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk review memulai bisnis dropship ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan aja. Kalau misalnya teman-teman mau join ke dropship aja yang tadi, tulis aja di kolom komentar atau klik aja link di deskripsi gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin videonya masih kurang jelas, monggo ditanyakan aja di kolom komentar. Subscribe biar gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Salah hilapnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.